Shalom saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Kita akan kembali mendengarkan kesaksian seorang muslimah di mana dulunya mereka menikah dengan berbeda keyakinan. Suaminya mengalah sehingga ia mualaf dan menjadi Islam. Namun saat ini ada hal yang mengejutkan, di mana ibu ini mencari tahu tentang kebenaran dan bahkan sudah lama juga ia meragukan tentang keyakinannya dalam Islam dan dia tidak menemukan kebenaran itu. Selama bertahun-tahun ia mencari jati dirinya dan ia menemukan bahwa di dalam Yesus Kristus ada sukacita, damai sejahtera, dan pengampunan dosa. Itulah yang membuat dia hatinya tergerak untuk mencari tahu tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya dan yang dituhankan oleh umat Kristen. Dengan cara itulah maka ia memutuskan untuk berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen. Kemudian ia menyerahkan dirinya untuk dibaptis, namun dia baru percaya beberapa tahun ini. Mari kita menyimak dulu video kesaksian berikut ini. Kita kasih naik, ada Caraya. Oh, ini Caraya yang tadi ya. Caraya. Oh, dia masih belum bisa menyalakan kamera. Caraya belum bisa menyalakan kamera. Follower sudah berapa? 930. Masih belum bisa ya? Belum bisa. Belum bisa. Harus Coba berapa saya ya turun. followernya? Coba saya mungkin harus 1000 ya mungkin followersnya itu. Teman-teman mungkin bisa digenapin 1000 ya teman-teman ya. 958 sebentar lagi nanti 5 orang ya. 50 orang lagi untuk follow ya. Iya. Sebentar, 1000 kita ya. tunggu 1000 orang ya. Sudah 1100 saya turunkan baru naik lagi ya. Oke. Sudah 1100 orang saya turunkan. Ya, tadi dia mau kesaksian tetapi tertunda ya karena ada seorang muslim tadi. Kita mau lihat dia mau ngomong apa ini. Oke. Ini sudah 1200 orang. Oh, masih belum. Gini, Caraya, keluar dulu dari aplikasi, tutup dulu semua browser, tutup dulu semua aplikasi, baru naik lagi ya. Oke, Bang. Oke, saya turunkan dulu. Maaf ya teman-teman ya, ini agak sedikit pergantian cuaca, jadi seperti ini. Sebentar. Kayaknya ada lain-lain ya. Ada yang 1000 followers dia bisa menyalakan kamera. Ada yang bahkan 300 saja udah bisa menyalakan kamera. Begitu. Oke, coba Caraya kita kasih naik. Belum bisa juga. Oke deh Bang, apa-apa. Belum bisa menyalakan kamera. Sudah keluar dari aplikasi belum? Sudah Bang. Enggak, maksudnya aplikasinya sudah sudah buat buka yang baru. Keluar terus masuk lagi. Bukan. Aplikasinya ditutup dulu. Iya, aplikasi yang lain. Sebentar, saya coba ya keluar dulu dari aplikasi karena belum bisa menyalakan kamera. Atau di reset dulu ya, reset dulu supaya nanti bisa ini lagi. Oke, kita sambil nunggu dia kita kasih kesempatan dulu satu muslim yang lain ya. Sambil nunggu satu muslim yang lain, kita kasih naik ada Zahrotun Nisa. Kita beri kesempatan Zahrotun Nisa. Ya, selamat malam Zahrotun Nisa. Zahrotun Nisa. Oke. Tidak punya sinyal. Kita kasih naik ada Anas Mirna. Anas Mirna ini udah pernah naik sebelumnya loh. Coba kita kasih naik
naik ada Mita Manik. Bintang bulan ini sudah kemarin. Tapi cobalah kita nggak apa-apa. Oke, bintang bulan silakan nyalakan kamera. Ya. Bintang bulan, apakah Anda mendengar suara saya? Iya, tunggu sebentar dulu, Edis. Oke, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan permintaan itu. Iya, tunggu sebentar ya. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Banyak orang yang mau naik. Iya, tunggu sebentar, kayak mana ini hostnya? Ya, nanti naik lagi. Dari tadi tunggu sebentar. Oke, kita kasih naik Zahrotunisa. Zahrotunisa nyangkut juga ini. Oke, silakan Zahrotunisa, nyalakan kamera Anda. Anda ingin menyampaikan apa? Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo. Ya, silakan Zahrotunisa, nyalakan kamera. Sudah kedengeran. Tinggal kamera saja yang nyalakan. Ini nggak bisa, saya nyalain kamera nggak bisa di sini. Di sini masih tulisannya orang lain. Tulisannya orang, maksudnya gimana? Videonya masih video orang lain, bukan saya. Nggak bisa saya nyalain. Tuh, udah dapat gift nyasar tuh dia. Coba Zahrotunisa keluar dulu dari aplikasi, kemudian naik lagi ya. Bisa? Anda sudah dapat gift nyasar loh itu. Lihat. Iya. Anda baru datang sudah, makanya kalau muslim-muslim naik ke sini dapat berkat banyak ya. Saya turunkan dulu. Ya, oke. Saya TikTok macet, YouTube macet. Oh ya? Macet? Oke, macet teman-teman. Suara YouTube putus. Ya, makanya yang di TikTok, yang di YouTube kesini aja lah. Ya, yang di YouTube kesini aja. Silakan. Yang di YouTube kalau mau kesini ya. Kita kasih naik. Coba caranya lagi ya. Kita kasih naik caranya. Apakah dia masih nge-hang juga? Kalau masih nge-hang juga berarti ini sudah bisa. Nah, sekarang sudah bisa. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam Caraya. Saya mau tanya dulu nih. Dari followers Anda tadi cuma berapa? Berapa tadi followersnya? Saya baru gabung TikTok sih. Oh, baru gabung TikTok. Tapi sudah Iya. dapat followers 1000 orang ya. Caraya, saya mau tanya dulu nih. Betul Anda tadinya itu dari muslimah? Iya, Bang. Muslimah, oke. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslim? 30 tahun, Bang. 30 tahun menjadi seorang muslim. Oke. Bukan bermaksud ini itu kalau orang ngaku-ngaku itu nggak boleh. Di sini itu harus diuji dulu. Waktu Anda muslimah, Anda sholat, ngaji nggak? Iya, Bang. Oke, bisakah Anda dites karena ujian seseorang itu muslim atau tidak ditentukan dari cara dia bisa membunyikan huruf-huruf Arab. Coba silakan. Bunyikan huruf-huruf Arab sebagai tanda bahwa Anda dulu pernah menjadi seorang muslimah. Silakan. Surat ini ya, Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi watab ma agnaan humaluhu wa makasab saya selana ronda talhab wa mro'atuhu hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Oke, ini sah, ini muslimah ya. Oke. Caraya, bisakah cerita apa sebabnya ini Anda meninggalkan agama Islam? Atau hanya karena nikah? Atau memang karena Anda mengetahui sesuatu kebenaran? Begitu, coba. Iya, Bang. Waktu pas saya nikah itu saya masih muslim, Bang. Dulu memang berbeda keyakinan dengan suami saya kan. Oke. Lalu pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk menikah, dan karena
mayoritas di keluarga saya memang semuanya muslim, akhirnya suami kan mengalah, ikutlah nikahnya secara muslim. Oh, berarti malah Terus singkat suaminya cerita, yang mualaf dulu pertama. iya secara ini sih mualaf ya, secara administrasi mualaf gitu kan. Terus? Tapi singkat cerita kami 7 tahun lah menikah. Di situ saya masih meyakini gitu bahwa suami saya bisa, meskipun dia mencetuskan bukan mencetuskan, maksudnya mengikuti ke ajaran muslim, tapi saya yakin gitu suami saya bisa. Kadang-kadang saya suka nggak jumatan kayak gitu kan, tapi dia diam aja sih, nggak gimana-gimana, dan kami juga nggak pernah debat atau gimana. Kalau saya ngaji juga dia biasa, cuman ternyata mungkin di dalam diamnya itu dia berdoa ya di situ. Oke. Lalu singkat ceritanya setelah 7 tahun nikah itu saya memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Saya ada satu pemikiran gitu, rumah tangga ini mau dibawa kemana kalau berbeda, karena puji Tuhan kami sudah dikaruniai anak-anak kan. Lalu saya bilang udah anak-anak, awalnya saya ego sih pertamanya, pokoknya anak-anak ikut saya. Suami bilang ya nggak apa-apa gitu. Lalu sampai suatu waktu saya bilang udahlah, pemimpin keluarga ini kan laki-laki ya, makanya saya udahlah anak-anak ikut bapaknya aja, saya bilang gitu. Terus suami bilang sama saya, kamu gimana? Saya masih tetap aja, awalnya masih gitu bang, masih saya tetap aja. Sampai suatu waktu saya juga mikir, selama 7 tahun di rumah kita itu ada Alkitab, saya nggak pernah buka karena ada keyakinan bahwa karena kan di Muslim itu kan barang siapa yang kita mengikuti mereka gitu kan, maka kita termasuk kaumnya, dan itu Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian kaum tersebut. Ya. Nah itu, jadi maka saya nggak buka-buka Alkitab. Dan pada saat waktu itu saya tiba-tiba ada kepikiran aja, cari di Google, di YouTube maksudnya, di YouTube, karena kebetulan suami saya kan Katolik ya. Lalu saya cari apa itu Katolik. Lalu saya cari, muncullah satu seminar lah, kayak seminar gitu, satu romo, dia menceritakan bahwa mengenai alam gaib secara Katolik. Nah di situ saya dengerin sampai akhirnya saya merasa kok saya baru kali ini ya merasakan kedamaian. Biasanya kan kalau alam gaib itu identik dengan yang serem-serem gitu ya bang. Tapi pemaparan di keyakinan Katolik itu tidak seram gitu. Itu malah justru kita jadi pada saat nanti kita pun akan dihadapkan dengan kematian, malah kita kan ada istilahnya kalau mati itu keberuntungan ya, karena kita akan bertemu dengan Sang Pencipta ya. Lalu di situ dipaparkan juga dari mulai awal kitab Kejadian. Saya baru dengar gitu di situ, dan ya Tuhan. Padahal selama ini buku itu ada di rumah ya. Padahal ada di rumah dan nggak pernah saya buka. Terus di situ saya benar-benar nangis. Ternyata begini ya Tuhan itu menciptakan bumi, menciptakan alam semesta gitu. Di situ saya benar-benar tapi pada saat itu saya tidak langsung oke, saya ikut, enggak, masih saya bergumul waktu masih itu. Muslim terus ya. Masih, saya juga masih menjalankan ibadah saya gitu. Sampai pada akhirnya beberapa minggu kemudian lah, setelah saya bilang anak-anak ikut papahnya, lalu saya bilang udahlah kita bareng-bareng aja, saya bilang. Disitulah akhirnya suami bilang ya udah kita hubungin ke gereja untuk mencari tahu kalau untuk dibaptis seperti apa, dan semua anak-anak kan belum dibaptis tuh waktu masih bayi, makanya dibereskan semuanya, dan pernikahan kami pun dibereskan juga, konvalidasi. Beberapa tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, lalu menjadi pada seorang saat pandemi bang, 2021 saya. 2021 saya dibaptis. Berarti baru 4 tahun yang silam ya. Betul. Oke, berarti dari nikah suami mualaf, tapi cuma mualaf-mualafan ya. Apakah sempat suami itu jadi muslim?
Enggak sih, saya selama ini saya selama waktu itu saya, ayo kita ini apa sholat atau apa enggak. Dan ini di jadi kemana-mana dia selalu bawa rosario. Lalu saya juga teringat, saya kan sering berdoa nih waktu muslim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus dan benar. Saya bilang selalu begitu ya kalau berdoa sesudah sholat. Lalu saya setelah baca Alkitab ternyata jalan itu ya Yesus sendiri. Iya. Waktu sholat, Lalu saya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah Ya. kami jalan yang lurus. Tiap jalan hari, yang lurus. tiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu ya. Lalu akhirnya Anda Ini temukan, itulah jawabannya Tuhan. oke, Anda temukan di dalam Injil bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Dan hidup. Iya. Ya memang Lalu ini pernah harus juga saya berpikir gini Bang, Hmm. saya kan agak ragu nih ya, karena gini loh, kadang baca Al-Quran itu ada dalam kurungnya, suka dalam kurung apa gitu ya artinya. Terus saya kadang-kadang suka bertanya, Tuhan apa ini benar artinya begini? Terus saya ingin ketemu Tuhan, tapi saya nggak mau meninggal. Saya bilang gitu. Mungkin itulah pertemuan saya dengan Tuhan Yesus ya. Itulah jawaban gitu maksudnya. ketika Anda membaca Al-Quran dulu nih, apakah Anda itu ikut membaca terjemahannya juga atau hanya Arab-Arabnya saja? Terjemahan juga sih, Terjemahan saya juga kadang-kadang dibaca, baca ya, cuman memang tidak dihafal. Saya cuman begitu selesai baca, saya baca artinya. Iya. Tapi memang nggak pernah sampai ya, paling berapa lembar gitu. Ya, dan saya sering mengatakan begini, kalau alasan seseorang masih Islam itu karena dia membaca Al-Quran dan tidak membaca terjemahannya, makanya masih tetap Islam. Makanya yang nonton-nonton di sini, kalau Anda buka Quran Arabnya yang Anda baca terus, ya selamanya Anda akan menjadi Muslim. Tapi ketika Anda baca terjemahannya, pasti nanti akan kaget. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada Injil. Begitu. Bahkan diperintahkan itu untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, begitu. Makanya ketika Anda melihat ada di situ Injil, Anda tidak buka. Karena apa? Karena selama Anda jadi muslimah mungkin tidak pernah ketemu ayat itu kan? Ya. Untuk beriman kepada Injil tersebut. Seperti itu. Oke lah, lalu apa nih pesan Anda kepada orang-orang mungkin yang ada di persimpangan jalan, yang sudah mendengar berita tentang Injil, sudah melihat agama Islam itu seperti ini, kelakuan Muhammad begini, kira-kira apa pesan Anda nih? Apa ya? Jangan takut untuk membuka hati sih. Baik. Karena Itu ya juga, Yesus sendiri kan sebetulnya sudah mengetuk pintu hati setiap manusia ya, setiap orang. Hanya tergantung kitanya saja mau membuka. ya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa yang membukanya maka aku akan mendapatinya. Nah, itu juga kata-kata yang bukan Injil itu ya, maksudnya kata-kata yang Anda ucapkan tadi itu juga pernah diucapkan oleh seorang ulama besar namanya Ustadz Buya Sakur. Dia pernah bilang jangan takut murtad. Kalau saya bilang jangan takut untuk bertobat dari meninggalkan ajaran yang sono itu, datang kepada ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Caraya, selamat ya. Anda sudah memberitahukan unek-unek atau isi hati Anda. Selamat. Habis ini pasti nanti akan banyak inbox ya kepada Anda ya. Silakan Anda baca balas-balas inbox itu pasti banyak sekali. Dari orang-orang yang haters, dari orang-orang yang mendukung, itu selalu ada dua kubu begitu. Seperti itu. Oke, hanya itu. Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Ya banyak ini ya, banyak jalan lah begitu ya, dari mulai yang lewat pernikahan, dari mulai yang memang betul-betul belajar dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama.
Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya. Itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, "Anaknya dipangku saja ya Bu, bebas tiket." Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah." Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun, Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku.
Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.